Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi hukum bersama saya, Rahel Zafira Elsa Gunawan, mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Praktisi Hukum. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas isu yang semakin marak yang terjadi di tengah masyarakat, yaitu kekerasan seksual sedara atau yang biasa dikenal juga dengan istilah incest. Maraknya kasus incest yang sering terjadi bukan hanya melukai secara fisik dan psikis para korban, melainkan juga menyisakan luka sosial mendalam. Tragisnya, banyak korban yang justru tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, bahkan kerap mengalami reviktimisasi dalam proses hukum. Incest ini ramai kembali dan mencuat ke publik setelah terbongkarnya grup Facebook bernama Fantasi Sedara yang menyebarkan ratusan konten kekerasan seksual dalam keluarga. Berawal dari laporan netizen, polisi mengungkap pelaku yang memproduksi dan menyebarkan video incest yang bahkan melibatkan anak di bawah umur. Modusnya adalah berbagi konten kekerasan seksual terhadap anak yang berada di lingkup keluarga. Beberapa pelaku juga bahkan merekam keadaan tersebut dan menyebarkan perbuatan bejat tersebut secara daring. Nah, tentunya hal ini bisa terjadi karena banyaknya faktor yang memungkinkan dari si pelaku. Jadi, menurut kalian, apa faktor yang menyebabkan kejahatan ini bisa terjadi di masyarakat? Nah, oleh karena itu, yang pertama akan aku bahas adalah terkait faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Salah satu faktor yang melatar belakangnya terjadinya hal ini yang paling besar adalah karena adanya tekanan psikologis serta ancaman atau bujuk rayu dari pelaku sehingga korban tidak mampu menolak atau melapor. Di sini juga adanya relasi kuasa di mana pelaku yang memanfaatkan posisi kekuasaannya dan kontrol dalam keluarga. Nah, korban juga tentunya korban seperti anak-anak juga tentunya tidak akan langsung melapor kepada orang terdekatnya. Juga hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan serta peran orang tua yang tidak sehat menjadi faktor tambahan atas kejahatan tersebut bisa terjadi. Terkait peristiwa ini sebenarnya sudah ada regulasi hukum yang mengatur. Yang pertama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur mengenai pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban. Ini terkait hak si korban ya. Nah, yang kedua ada tentang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pasal-pasal ini dalam undang-undang melarang perbuatan penyebaran dan perdagangan konten pornografi, termasuk yang mengandung penyimpangan seksual seperti incest. Selain itu, terkait pelaku diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, pelaku dapat dikenakan sanksi hukum ancaman dipidana penjara paling tidak adalah 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah yang tercantum pasal 76C Undang-Undang 35 tahun 2014. Jika kontennya disebarkan secara online, pelaku akan dikenai Undang-Undang ITE yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 pasal 27 ayat 1 dan 4. Serta dalam pasal 28 ayat 1 KUHP telah diatur juga yaitu menyiarkan, mempertontonkan, dan menempelkan secara terang-terangan tulisan dan sebagainya. Sanksi juga dapat diperberat jika pelaku adalah orang tua kandung, wali, atau pengasuh. Namun, adanya regulasi hukum yang telah diatur oleh pemerintah belum sepenuhnya memenuhi hak korban. Banyak tantangan perlindungan korban incest di Indonesia sangat kompleks. Pertama, ada kesulitan pembuktian karena incest sering terjadi dalam lingkup keluarga yang tertutup dan korban sulit membuka suara akibat tekanan dan ancaman. Kedua, stigma sosial dan budaya yang tabu membuat korban enggan melapor dan sulit mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar. Ketiga, proses masih kurang berpihak pada korban seperti kurangnya pendampingan psikologis saat pemeriksaan dan persidangan sehingga korban merasa tertekan dan tidak nyaman. Yang keempat, regulasi hukum terkait incest juga belum cukup eksplisit dan tegas sehingga penegakan hukumnya belum maksimal. Terkait kasus grup Facebook Fantasi Sedara ini yang ramai saat ini dan maupun kasus serupa
yang terjadi, apa yang dilakukan pemerintah. Jadi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA mengklaim bahwa akan memberikan pendampingan kepada korban melalui koordinir dengan LPSK dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau biasa disebut juga UPTD PPA di daerah yang sesuai dengan kewenangan kebutuhan korban dan keluarganya, yang meliputi pendampingan korban, pendampingan psikologi maupun pendampingan hukum, dan rehabilitasi medis dan sosial, serta penyediaan rumah aman apabila diperlukan. Dalam kejahatan seperti ini, pemerintah juga telah bekerja sama dengan tim Cyber Polri dan menjalin komunikasi dengan Meta atau Facebook untuk menelusuri identitas para pelaku yang menjadi anggota dalam grup tersebut. Nah, pencegahan dini yang bisa dilakukan pada anak adalah yang pertama, orang tua dapat mengenali bagian tubuh apa saja yang boleh disentuh oleh orang lain atau tidak. Kedua adalah dampingi anak terus selagi mereka sudah mengenal dunia medsos atau menggunakan gadget. Atas kejahatan tersebut benar-benar sangat memberi beban bagi korban karena menimbulkan dampak yang cukup besar bagi korban, yaitu dalam keluarga, kasus kekerasan seksual dalam keluarga seperti incest ini membawa dampak selain duka fisik dan resiko kesehatan. Korban sering mengalami trauma, rasa takut, dan kesulitan bergaul dengan orang lain. Stigma dari lingkungan juga membuat mereka merasa tersaingi, terasing, dan sulit melanjutkan hidup. Tanpa dukungan dan perlindungan yang tepat, dampak ini bisa terus berlanjut hingga dewasa. Karena itu, penting bagi kita semua untuk memberikan perlindungan dan dukungan agar korban bisa pulih dan hidup lebih baik. Pesan terakhir saya terkait kasus kekerasan seksual saudara atau yang biasa kita sebut juga dengan incest, yang banyak melibatkan anak-anak dan perempuan, tentunya harus segera dihentikan karena anak-anak dan perempuan ini membutuhkan lingkungan yang aman, bukan ancaman dari orang terdekat maupun orang di sekitarnya yang mereka anggap adalah sebagai pelindung dalam keluarganya. Nah, oleh karena itu hentikan kekerasan seksual dalam keluarga, laporkan jika terindikasi adanya hal tersebut, bisa melaporkan ke LPSK, Komnas Perempuan, atau Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak setempat. Karena perlindungan korban adalah tanggung jawab kita semua. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.